Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu benar-benar digenapi dalam kehidupan kita. Kita meski tahu bahwa Tuhan itu baik, dalam kondisi apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan tetap baik adanya. Sekalipun kondisi kita nggak baik, situasi kita nggak baik, keadaan kita nggak baik, pekerjaan kita nggak baik, bisnis kita nggak baik, keluarga kita nggak baik, Tuhan tetap baik. Karena Tuhan baik, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang luar biasa. Sebelum kita bertobat, Dia rela mati di kayu salib demi kita supaya kita diselamatkan. Apalagi hari ini kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apalagi hari ini kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Jangan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Sekalipun kondisimu hari ini tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan jauh lebih baik adanya. Karena Tuhan itu baik. Di Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Kenali Tuhan itu baik. Tuhan itu baik sampai selama-lamanya, Dia tetap baik. Bahkan di Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu, Dia punya rencana, dan rencananya itu jelas, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan punya rencana atas masa depan kita penuh pengharapan, sekalipun hari ini seakan-akan tidak ada pengharapan. Sekalipun hari ini seakan-akan tidak terlihat jalan keluar, bahkan ditipu orang, bahkan dibohongin orang, bahkan babak belur, di ujung tanduk, ngalami tekanan, himpitan, persoalan kayak apapun. Tuhan tetap baik adanya kok. Kalau Tuhan berjanji, aku ini mengetahui apa yang ada padaku, rencana-rencana apa yang padaku mengenai kamu, tentang masa depan yang penuh pengharapan, pegang janji itu bahwa Tuhan memang menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu meski tahu, Bapak di dunia ini ketika anaknya minta roti, Dia nggak akan kasih batu. Ketika anaknya minta ikan, Dia nggak kasih ular atau kalajengking. Itu Bapak di dunia yang tidak sempurna. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia Allah yang powerful. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sedetik pun. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia tidak hanya sekedar menyertai, Dia mengurapi. Dia tinggal di dalam hatimu. Dia menuntun hidupmu ke dalam rencananya masa depan yang penuh pengharapan. Kita masih kenalin itu. Kalau Tuhan baik, Tuhan baik. Memang Tuhan punya dua sisi yang berbeda. Ketika engkau datang kepada Tuhan, datang minta ampun di hadapan Tuhan, diampuni dosamu. Tapi kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi engkau gak mau bertobat balik sama Tuhan, engkau ketemu murkanya Tuhan. Sebenarnya engkau sendiri yang buka celah sama setan. Kau mengizinkan setan menguasaimu, menggagahimu, sehingga apa yang terjadi? Hidupmu dibikin bawa belur oleh setan. Selama engkau mau balik sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Bapak Ibu, Tuhan gak pingin hidupmu tuh melarat, kekurangan, menderita, stres, bingung, kacau, babak belur. Tuhan tidak mau. Tuhan mau hidupmu ngalami kelimpahan anugerah berkat. Karena Tuhan berjanji di Yohanes 10 ayat 10, kalau setan datang mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Kamu menikmatin kelimpahan, menikmatin janji Tuhan. Janji Tuhan harus digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana dari awalnya, sejak zaman pertama kali manusia diciptakan. Tuhan ciptakan manusia itu ditaruh di Taman Eden, menikmatin semua kebaikan, mengelola semua hartanya Tuhan di Taman Eden. Tidak pernah kekurangan. Hidup bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran dan keputusannya sendiri, akhirnya manusia terkutuk. Dia tidak hidup lagi di dalam hadirat Tuhan. Makanya sampai hari ini ada Yesus. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dia akan mengampuni dosa kita. Kita terima Yesus dalam hatimu. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hati kita. Tuhan akan pulihkan. Tuhan berikan otoritas kembali kepada kita untuk kita hidup mengalami kelimpahan anugerah dan kemurahannya. Tuhan tetap pingin
rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Sekalipun manusia yang pertama tidak bisa berjalan dalam hadirat Tuhan, mereka memilih jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah putus asa sampai Dia kirim Yesus lahir ke muka bumi ini untuk menebus dosa kita. Dan sekarang kita menerima kuasa dan otoritas. Tujuannya apa? Supaya kita tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita mengalami kemerdekaan. Hidup kita menikmati semua janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajarin dari seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru yang berisi tentang janji Tuhan, itu adalah bagian kita yang harus kita nikmatin harusnya. Tapi banyak orang gak bisa menikmatin. Karena dipikir dia nggak layak menerimanya. Dengerin baik-baik Bapak. Kalau kita ini menjadi milik Kristus, kita ini berhak menikmatin semua harta surgawi menjadi bagian diri kita. Tapi banyak orang berpikir seperti hamba yang jahat itu yang dipercayakan 1 talenta nggak diapa-apain, malah ditaruh, disimpan di dalam tanah dan menuduh tuannya jahat. Kita jangan sampai seperti itu. Makanya apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun itu namanya, kerjakan dengan tanggung jawab. Bisnis, dagang, toko, profesi, pekerjaan atau apapun lah namanya, kerjakan dengan tanggung jawab. Seperti orang yang dipercayakan 5 talenta, akhirnya dikembangkan menjadi 10. Seperti orang yang dipercayakan 2 uang mina dan dikembangkan menjadi 4. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar diam, tidak melakukan apa-apa. Kalau engkau nih hanya diam, tidak melakukan apa-apa, ya engkau nggak akan melihat yang ajaib, yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Bagian kita harus lakukan. Dengerin baik-baik. Kondisimu hari ini buruk, kondisimu hari ini nggak menguntungkan, kondisi harimu lagi babak belur. Tetapi Tuhan kita tetap baik adanya. Dia punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dia punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita mengalami promosi dan peninggian. Bahkan Tuhan akan membawa kita hidup di dalam kelimpahan supaya kita bisa memberkati banyak orang. Tuhan itu baik adanya, kekal sampai selama-lamanya. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang baik. Untuk selama-lamanya Dia Allah yang dahsyat. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat. Kita akan melihat Tuhan akan kerjakan terus sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Fokus kita kan harus mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kenal Tuhan kata pendeta, bukan kenal Tuhan kata orang lain. Tapi kita harus ngalami Tuhan. Dengan kita ngalami Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan. Kita ngerti kebenaran. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah ini, Tuhan punya rancangan yang penuh pengharapan yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Dia adalah tempat paling aman. Pada waktu kesusahan, Dia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bapak Ibu ngalami kesusahan apapun, datang sama Tuhan. Kok datang sama pendeta sih boleh. Bapak Ibu chat saya, DM saya, atau send messenger sama saya, pasti saya balas, pasti saya jawab. Tetapi saya bukan penyelesai masalahmu. Engkau bisa konseling, engkau bisa didoakan, tidak masalah. Tetapi engkau sendiri harus ngalami Tuhan dalam hidupmu. Karena tempat paling aman adalah di dalam hadiratnya. Waktu Bapak Ibu sedang bingung, galau, kacau, berantakan, nggak tahu jalan keluar, putus asa, ada Tuhan yang sanggup membuat masa depanmu penuh pengharapan. Ada Tuhan, tempat pengungsian yang paling nyaman dan paling tenang. Waktu Bapak Ibu mengalami kesusahan, datang sama Tuhan, ceritakan semuanya sama Tuhan. Seringkali saya cerita banyak hal sama Tuhan. Tuhan, Kau tolong aku. Tuhan, Kau buka jalan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku perbuat. Tuhan, semuanya seringkali saya lebih banyak cerita sama Tuhan daripada banyak orang. Seringkali istri saya pun juga nggak tahu pergumulan saya. Saya hanya cerita sama Tuhan. Saya harus kenal Tuhan yang saya sembah. Bapak Ibu juga harus ngalami Tuhan. Jangan dikit-dikit cerita sama orang. Jangan dikit-dikit cerita sama banyak orang. Kalau orang itu bisa dipercaya masih oke. Bagaimana kalau orang itu nggak bisa dipercaya? Makanya tanya Tuhan dulu. Tuhan, maumu apa? Tuhan, Kau sendiri yang pimpin. Tuhan, Kau sendiri yang bekerja. Tuhan, Kau sendiri yang beracara. Ceritakan semua hal. Dia adalah satu-satunya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang akan membuat kita ini mengalami kenyamanan, ketenangan, damai, dan sukacita. Jangan buru-buru kalau Anda masalah cari pendeta, minta ditumpangi tangan, minta didoakan, minta nubuatan, minta dititipin jasanya.
nggak ada gunanya. Bapak Ibu mesti cari Tuhan sendiri, ngalami Tuhan. Kenapa sih banyak orang hanya ngandelin pendeta? Karena selama ini hanya Kristennya Kristen mingguan. Hari biasa nggak mau belajar firman, nggak ngerti kebenaran, ngadepin masalah plonga-plongo, kayak orang nggak memiliki hikmat dan pengertian. Ya seperti orang bodoh, nggak ngerti pakai firman yang mana, pakai ayat yang mana, ambil keputusan seperti apa. Sehingga nggak mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita mulai hari ini belajar firman. Kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan atau apapun namanya, engkau bisa tahu pakai ayat yang mana, pasal yang mana. Akhirnya kita praktekkan, kita hidupin, kita akhirnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Kekristenan ini bukannya sekedar ibadah hari Minggu tok di gereja, dengerin khotbah 2 jam terus kamu pulang hari-hari biasa kamu nggak mau belajar firman. Ya kamu jadi orang Kristen bodoh. Orang Kristen yang bodoh nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, ya dia akan jadi bulan-bulannya setan, akan dihabisin, dipermolokkan, dibikin hancur. Tapi kalau orang Kristen ngerti firman, dia tahu bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kita belajar firman, ngerti firman itu bukan untuk hajar orang lain, bukan untuk berdebat dengan orang lain, bukan untuk memaki orang lain, atau mungkin menyalahkan orang, menghakimi orang lain. Kita belajar firman itu, kita itu belajar kenal Tuhan. Kalau orang itu kenal Tuhan secara pribadi, pasti berubah cara pandangnya, caranya ngomong, caranya bersikap, caranya bertindak, caranya menghadapi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi polisi yang bisa menghakimi saudara kita sendiri atau menghakimi pasangan hidup kita. Karena kita merasa benar, merasa paling hebat. Sebenarnya orang model kayak begini hanya kenal Tuhan secara luar. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan secara pribadi, bangun keintiman, bukan kenal Tuhan hanya sekedar doa, mungkin nyembah 1 lagu, 2 lagu dan selesai. Ngalami Tuhan, meditasi firman Tuhan, berjalan dalam kedalaman keintiman dengan Tuhan. Engkau dalam kondisi apapun, kondisi buruk, engkau bisa tetap tenang loh. Karena kamu kenal Tuhan Allah yang kamu sembah, Tuhan yang kamu layani siang dan malam. Dia akan pegang tanganmu, dia tidak akan pernah tinggalkan hidupmu, dia akan menuntun hidupmu mengalami kelimpahan, promosi dan peninggian. Amin. Ini penting pengalaman pribadi dengan Tuhan itu. Jangan hanya sekedar ngerti firman taruh di kepala. Ngerti firman taruh di hati dan dilakukan. Itu akan membuat hidupmu memiliki pengaruh otoritas yang lebih gede lagi. Mulutmu juga akan semakin terkendali, dikontrol oleh Roh Kudus. Karena Tuhan mau mencerminkan kemuliaannya melalui hidup kita. Dia akan tercermin kemuliaan Tuhan. Yang engkau bisa tenang dan rileks dan enjoy. Dalam kondisi badai, dalam kondisi goncangan, dalam kondisi tekanan yang hebat. Engkau bisa panik sebentar, engkau bisa tetap lagi tenang di hadapan Tuhan. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu Bapak Ibu kesusahan, jangan coba cari pertolongan orang lain. Yang dicari dahulu Tuhan. Jangan ngomong dulu sama orang lain, apalagi cari pendeta. Kalau Bapak Ibu mengalami kesusahan, cerita dulu sama Tuhan. Ceritakan. Nanti Tuhan akan ajarin bagaimana engkau harus bertindak, bagaimana engkau harus bersikap, bagaimana engkau harus menguasai dirimu dengan baik. Engkau menaruh hatimu di hadapan Tuhan. Semakin memberi hatimu di hadapan Tuhan, engkau bisa tenang loh. Engkau bisa relax dan engkau bisa enjoy. Engkau bisa rest in the presence of the Lord. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya loh. Waktu kamu kesusahan, waktu kamu sendiri, waktu kamu ditinggalkan, waktu kamu kacau, jangan bertindak apa-apa. Tenang dulu, rileks dulu, nyantai dulu. Datang sama Tuhan, berlindung di hadapan Tuhan. Menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan kenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Alkitab kan katakan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia akan terkutuk. Supaya kita ini tahu bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dalam segala situasi kita butuh Tuhan. Bukan kita bertindak semau kita sendiri, melakukan segala sesuatu seenak perut kita sendiri. Kita izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Kita ini harus jadi orang yang bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya nggak jamin bahwa
Kalau Roh Kudus diangkat hari ini dari muka bumi, akan terjadi kekacauan. Mungkin gereja akan berjalan seperti biasa, orang-orang Kristen juga berjalan seperti biasa, nggak terjadi apa-apa, bahkan nggak ada perubahan apa-apa. Karena apa? Selama ini bukan dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh keinginan dagingnya, dipimpin oleh rutinitasnya, dipimpin oleh programnya. Bapak Ibu, kalau kita ini hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dalam setiap hari, kita itu benar-benar kalau ditinggal Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita ini yang sudah belajar hidup menggantungkan diri sama pimpinan Roh Kudus, seringkali malah terjebak mengalami kesalahan dan pelanggaran. Apalagi orang-orang yang tidak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jalani kekristenannya semaunya sendiri. Jalani program hidupnya dijalani tanpa bergantung sama Roh Kudus. Apa yang terjadi? Saya nggak habis pikir kalau tiba-tiba Roh Kudus diangkat dari muka bumi hari ini. Ada orang-orang yang bergantung sama Tuhan, dia benar-benar nggak tahu harus apa yang diperbuat. Tapi orang yang terbiasa jalanin kemauannya, sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya, apalagi gereja yang jalanin programnya, dia nggak terpengaruh. Tetapi orang yang mengandalkan pimpinan Roh Kudus, orang itu pasti bingung, kacau. Hari ini kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, kita bangun keintiman dengan Tuhan, datang dalam hadiratnya, renungin firman Tuhan. Jangan minta itu, pingin kenal hati Tuhan, kalami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi di kamar doamu. Waktu engkau datang nyembah Tuhan, meditasi kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, masuk dalam hadiratnya, lupakan keinginanmu, lupakan cita-citamu, lupakan masalahmu, lupakan persoalanmu, fokusnya sama Tuhan, dan lakukan ini setiap hari. Pasti hidupmu diubahkan Tuhan. Selama ini yang merasa jago, merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, merasa paling suci, engkau harus belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Kau terlalu sombong dan angkuh. Ketika orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin nempel dengan Tuhan, karakter Tuhan yang manifestasi, orang itu pasti rendah hati. Tidak mungkin orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan dan hidupnya bergantung sama Tuhan bisa menyombongkan diri. Orang itu bisa menyombongkan diri ya. Orang itu bisa membanggakan diri. Orang itu bisa meninggikan diri karena merasa punya, merasa bisa, merasa mampu, merasa benar, merasa pintar, merasa berkenan. Padahal belum tentu di hadapan Tuhan. Kalau kita masih gampang merasa lebih hebat dari orang lain, kita perlu belajar masuk dalam hadirat Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh ego dan hawa nafsu kita, dipimpin oleh keinginan dan pikiran kita sendiri. Akhirnya engkau nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan setiap hari. Bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus suruh ke A, kita jalan. Roh Kudus ke B, kita lakukan. Roh Kudus suruh diam, kita diam. Roh Kudus suruh mengampuni. Kita jalan step by step itu dipimpin Roh Kudus. Makanya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bukan lampu sorot, bukan flashlight, tapi pelita. Pelita itu jarak terangnya itu hanya sejengkal, mungkin selangkah ke depan. Step by step. Firman itu akan menerangi step by step langkah kita. Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita perlu nempel sama Tuhan. Kita perlu menyerahkan hati ini sepenuhnya sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngambil keputusan ngikutin ego, kita akan terjebak di dalamnya loh. Kita akan hancur, kita akan babak belur. Kita akan mengalami banyak persoalan. Dan ujungnya hidup kita akan banyak mengalami kerugian. Bahkan gak menikmatin janji Tuhan. Tuhan tetap baik adanya. Tuhan dalam kondisi apapun baik. Bapak Ibu, sekalipun hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran, engkau hidup dalam kenajisan, engkau hidup kumpul kebo, hidup dalam perzinahan, nipu orang, mungkin melakukan kejahatan, menghilangkan nyawa orang, niat jahat dan apapun namanya, selama engkau ambil keputusan untuk datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan. Selama engkau jalan sama Tuhan, engkau sungguh-sungguh berbalik sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Kadang Tuhan tuh gak bisa pulihkan kita karena kita sendiri yang ngotot, ngeyelan. Sudah tahu salah gak mau bertobat, sudah tahu salah merasa benar. Hari ini belajar.
kita belajar menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan sepenuhnya, kita akan menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan mau kita ini menikmati semua janjinya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajarin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang berisi janji Tuhan itu adalah milik kita. Bahkan kita ini sebagai keturunannya Abraham secara rohani, kita juga berhak menikmati janji Tuhan terhadap Abraham. Kalau kita di dalam Kristus, kita berhak menikmati janjinya Abraham. Semua janji yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini adalah menjadi bagian kita. Tapi tidak semua orang bisa menikmati janji itu. Kalau engkau memilih hidup dalam dosa, engkau gak akan bisa menikmati janji itu. Dengerin, Tuhan itu baik. Tapi kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, engkau gak ngelihat kebaikan Tuhan, engkau akan melihat murka Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, neraka itu diciptakan untuk Lucifer, nabi palsu, dan antikris. Neraka diciptakan bukan untuk anak-anak Tuhan, bukan untuk manusia. Diciptakan untuk Lucifer, nabi palsu, malaikat yang memberontak, dan antikris. Tetapi mereka kan gak mau sendiri. Dia menyesatkan manusia. Makanya kita harus belajar bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Pikul salib, sangkal diri, matiin daging, menaruh pada pusat kehendak Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan, supaya sampai garis akhir kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, belajar hari demi hari. Kita ngelihat sisi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, karena upah dosa adalah maut, engkau akan menerima kematian kekal. Hari ini, selama masih bisa dengar firman ini, ambil keputusan untuk sadar diri, bertobat balik sama Tuhan, dan Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tidak ada hidup yang terlalu hancur sampai hari ini. Tidak ada hidup yang terlalu berantakan dan kacau. Tidak ada orang yang terlalu miskin dan melarat. Tidak ada orang yang mengalami kekurangan. Selama engkau dengar firman ini dan ambil keputusan untuk ikut Tuhan, engkau akan melihat pemulihan. Engkau akan melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Bahkan hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Nih, step by step nih jalan sama Tuhan. Nyerahin hidup sepenuhnya sama Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen mingguan tok. Hari biasa kamu gak berdoa. Doanya doa makan pagi, makan siang, makan malam. Doa kalau cari Tuhan kalau kena masalah. Tapi hari-hari biasa cuek dengan Tuhan. Bagaimana engkau bisa kenal Tuhan? Saya untuk kenal istri saya dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Padahal kita dulu pacaran 4 tahun. Terus kita memutuskan menikah sampai hari ini. Kita menikah hampir 20 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan. Sampai hari ini pun saya masih belajar kenal istri saya. Apalagi kita dengan Tuhan. Butuh pengenalan. Butuh nyelidikin firman. Butuh berdoa. Butuh meditasi firman Tuhan. Butuh diam dalam hadiratnya. Kenalin Tuhan. Baru lama-lama kita akan tahu seleranya. Kita tahu maunya, kita tahu keinginannya. Sehingga kita bertindak hati-hati dan melangkah hati-hati. Sampai garis akhir, ujungnya kita akan menyenangkan hati Raja kita yang maha mulia. Saya berdoa, hari ini Tuhan bicara dalam hatimu. Dan engkau melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan sediakan masa depan penuh pengharapan. Gak usah putus asa, apalagi pingin mati, pingin mengakhiri hidup. Konyol sekali, kamu akan ketemu kematian kekal, ketemu Lucifer suatu hari. Kalau kamu mengakhiri hidupmu hari ini, masih ada pengharapan. Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Ingat tentang semua janji Tuhan. Perkatakan semua tentang janji Tuhan. Renungkan. Datang sama Tuhan. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika kau bereskan hatimu, pelan-pelan, kehancuranmu, kekacauanmu Tuhan sanggup pulihkan. Dan Tuhan punya masa depan atas hidupmu. Masa depan yang penuh pengharapan. Tidak ada keluarga yang terlalu hancur yang tanpa bisa dipulihkan. Tidak ada orang yang malarat menderita kekurangan tanpa bisa diberkati lagi. Masih ada Tuhan. Dan Tuhan sanggup membalikkan keadaanmu mulai hari ini. Ketika kau datang sama Tuhan, keadaanmu akan diputar balikkan. Dari hancur akan dipulihkan total. Dari melarat miskin menderita akan diberkati luar biasa. Dari hubungan yang hancur Tuhan akan pulihkan mulai hari ini. Tidak ada jalan yang terlalu tertutup di hadapan Tuhan. Selama kita jalan sama Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang ilahi ke depan. Amin. Tuhan
itu baik. Dari dahulu, sekarang, kekal, sampai selama-lamanya. Di tahun-tahun lalu Tuhan bikin mujizat, Tuhan tolong kita, Tuhan baik sama kita. Di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga akan lakukan yang sama. Dia akan berkatin hidupmu, Dia pulihkan hidupmu, Dia pulihkan keluargamu. Tuhan promosi hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekarang datang sama Tuhan. Lihat pengharapannya di dalam Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman yang nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh batin kami. Firman jadi kehidupan. Hamba berdoa, setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Ada orang-orang yang terjerat hutang, taruh tangan kananmu di dada. Hamba-Mu berdoa, dalam nama Yesus, kami patahkan setiap utang itu. Hamba-Mu berdoa, dalam nama Yesus, turunkan anugerah, kelimpahan, hikmat, dan pengertian. Berkati setiap pekerjaan tangannya. Orang yang sedang berhutang ini, sehingga dia diberkati dan bisa membayar hutangnya dengan baik. Ada orang-orang yang kehidupannya kacau dan berantakan, hidup dalam dosa. Kau dengar firman ini, angkat tanganmu, taruhkan tangan kananmu di bagian dada, hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus, setiap orang yang dengar firman yang hidup dalam dosa, mulai hari ini aku putuskan, aku patahkan setiap hubungan dosa yang ngikat dalam tubuhnya. Dan Roh Kudus gue bicara dalam hatinya untuk ambil keputusan untuk bertobat balik sama Tuhan. Hamba berdoa, setiap keluarga yang sedang babak belur dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu, Engkau diagungkan,
menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya,
siap saja kuasanya turun menjamahmu. Satu. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan.
lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan, waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan.
Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.